warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maya Ramdhani, mahasiswa semester 6A, Prodi PAI dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dengan nomor induk mahasiswa 2003709. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Masailul Fiqhiyah 1 dengan tema nikah siri. Baik teman-teman, di sini juga saya akan memaparkan beberapa materi yang ada di dalam nikah siri. Di antaranya yang pertama ada pengertian dari nikah siri itu sendiri. Yang kedua, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri. Yang ketiga, ada pendapat ulama apa saja yang pendapat ulama mengenai hukum nikah siri itu. Dan yang keempat, ada macam-macam nikah siri. Baik, kita paparkan dulu materi-materi yang akan dibahas mengenai nikah siri. Baik, yang pertama ada pengertian dari nikah siri. Teman-teman, apakah kalian tahu apa pengertian dari nikah siri? Menurut saya, kalau misalkan kita berada di lingkungan masyarakat, nikah siri itu biasa disebut nikah agama atau nikah yang hanya dilaksanakan oleh agama saja atau oleh ustadz atau kiai yang ada di tempat. Yang artinya ketika mereka menikah hanya dilakukan oleh agama tanpa ditulis oleh hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti kantor urusan agama, yaitu ketika nikah yang tidak dilakukan atau tidak dicatat oleh negara gitu. Nah, namun kita perlu tahu bahwa pengertian dari nikah siri itu tidak hanya nikah agama yang berada di lingkungan kita, tetapi kita juga harus tahu apa itu nikah siri, apa itu nikah, apa itu siri. Terus pengertian apa saja yang ada di Kamus Besar Indonesia mengenai nikah siri. Nah, baik, untuk pengertian nikah siri ini sendiri. Nah, nikah siri adalah istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu nikah dan siri. Apakah tahu kalian apa itu arti nikah? Apa itu arti siri? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, nikah. Apa sih nikah itu? Nikah dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah adalah kata benda yang merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya dari kata nikah tersebut? Yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Itu menurut bahasa Arab. Sedangkan kalau misalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki dengan janji untuk berpasangan atau menikah. Itu menurut Kamus Besar Indonesia. Sedangkan kata siri adalah satu kata dari bahasa Arab, sama ya, masih dari kata bahasa Arab yang yaitu al-sirru, yang artinya yaitu rahasia atau tersimpan. Maka dapat diambil dari kesimpulan dari dua kalimat tersebut, dari nikah dan siri itu, bahwa perjanjian atau pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki melakukan perjanjian untuk mengikat suatu ikatan atau pernikahan, sehingga dia mempunyai ikatan namun tersimpan atau tersembunyi atau rahasia, baik itu tersimpannya atau rahasianya bagi halayak banyak atau tidak diketahui oleh kantor urusan agama dan tidak tercatat oleh kantor urusan agama. Namun tidak hanya
sampai di sana saja mengenai pengertian dari nikah siri. Yang selanjutnya juga ada nikah siri itu sebuah perbuatan dari pengetahuan orang banyak secara umum. Jadi nikah siri itu tidak diketahui oleh hal banyak. Nah, pernikahan siri ini dilaksanakan dengan memenuhi rukun syarat nikah yang berlaku menurut agama Islam itu sendiri. Sehingga kalau misalkan ada seseorang yang melakukan nikah siri, selagi dia melakukan nikah sirinya itu tidak keluar dari syarat nikah, dari syarat rukun nikah yang telah ditetapkan oleh agama, maka nikah siri itu tetap tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita berada di negara Indonesia yang formalitasnya hukum, maka nikah siri itu bukan berarti tidak sah, cuman hanya tidak tercatat di kantor urusan agama, yang sehingga ketika dia mempunyai suatu masalah yang akan dibawa ke ranah hukum, tetapi dia tidak mempunyai tidak mempunyai kartu nikah yang dicatat oleh kantor urusan agama, maka dia seseorang yang nikah siri tidak punya hak dirinya untuk mengajukan hukum. Contohnya seperti ini, ketika saya mempunyai anak, ketika saya menikah siri dan saya mempunyai anak, terus anak saya ingin membuat akta kelahiran karena keperluan di lingkungan sekolah misalnya. Nah, maka saya tidak bisa, karena saya tidak tercatat oleh kantor urusan agama ketika saya menikah, maka saya tidak bisa membuat kartu akta kelahiran bagi anak saya. Karena apa? Karena saya juga tidak terdaftar di kantor urusan agama yang benar-benar menikah gitu. Nah, namun karena Islam itu tidak pernah mempersulit hambanya gitu ya. Nah, ketika kita menikah siri, ketika seseorang menikah siri dan ingin dicatatkan di dalam hukum, ingin tercatat di kantor urusan agama, bagaimana caranya agar kita bisa dilegalkan gitu. Nah, pernikahan saya beserta suami misalkan bisa dilegalkan, yaitu dengan adanya isbat nikah. Artinya ketika seseorang sudah menikah siri, menikah agama saja, terus belum tercatat di kantor urusan agama, maka ketika dia ingin tercatat di negara gitu, di kantor urusan agama, maka dia tidak perlu untuk menikah lagi secara negara gitu ya, secara kantor urusan agama, melainkan dengan melakukan isbat nikah yang telah disediakan oleh kantor urusan agama itu sendiri. Nah, mungkin itu pengertian dari nikah siri yang dapat dipahami. Untuk materi yang kedua, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri pada saat ini. Melihat kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita mengenai halnya pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat di lingkungan kehidupan kita mungkin banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri, karena setiap orang itu memiliki alasan-alasan tersendiri agar terjadinya nikah siri. Nah, karena nikah siri itu sudah ada pada zaman dulu, jadi tidak jadi permasalahan pada saat itu. Cuman sekarang disebutkan bahwa nikah siri itu ilegal ya, karena hanya saja kita berada di negara hukum gitu ya. Jadi kita itu perlu melegalkan pernikahan agar dapat tercatat, pernikahan kita itu dapat tercatat di kantor urusan agama. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri pada saat ini gitu menjadi disalahgunakan, karena yang dapat menjadikan terjadinya nikah siri itu agar tetap terjalan gitu ya, apa syarat dari rukun nikahnya itu harus terpenuhi sehingga dapat menjalankan nikah siri, nikah yang benar-benar sah,
menurut agama. Karena pada zaman dulu juga pernikahan siri itu udah ada, dan setiap orang pada zaman dulu nikahnya itu tidak bukan tidak agama, tidak negara gitu, hanya dilakukan oleh agama saja. Namun karena sekarang semakin berkembangnya zaman, semakin dunia ini negara ini mempunyai aturan gitu, maka setiap apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan, harus dengan norma. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri pada saat ini. Yang pertama itu ada nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Tuh, biasanya kalau misalkan nikah siri ini tetap beraturan pada syarat rukun nikah, maka yang tidak direstuinya itu biasanya dari keluarga laki-laki. Karena kalau misalkan dari keluarga perempuan tidak merestui untuk terjadinya pernikahan gitu, itu otomatis nikahnya tidak akan sah, karena seorang perempuan membutuhkan seorang wali untuk menikahkan. Maka dari itu biasanya kalau misalkan hubungan ini dilarang tidak direstui oleh orang tuanya, biasanya itu terjadi karena orang tua yang tidak merestui itu berada di pihak laki-laki. Nah, yang kedua, nikah siri itu dilakukan karena adanya hubungan terlarang. Misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah. Ya, dalam artian dia mempunyai selingkuhan yang seharusnya seorang suami itu tidak menikah lagi, namun karena emang seorang laki-laki itu bisa menikah dengan maksimal 4 perempuan gitu ya, jadi dia merasa seenaknya, maka dia mempunyai selingkuhan misalkan, tapi dia ingin terjauhi dari zina misalkan, bisa saja dia menikah. Tapi itu kan ada hubungan terlarang, itu maksudnya ketika dia mempunyai istri tetapi dia ingin menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, maka suami bebas untuk menikah lagi. Nah, itu. Yang ketiga, nikah siri dilakukan dengan alasan menghindari dosa, agar dia tidak terhindar dari zina. Biasanya kalau misalkan yang seperti ini dilaksanakan oleh orang-orang yang sekelas mahasiswa. Biasanya dia mempunyai pacar tetapi dia tidak sanggup, belum siap ya secara materi, secara sosial untuk menikah, dan dia memilih untuk nikah siri saja karena dia dengan maksud tidak ingin terhindar dari zina. Nah, yang ada banyak sekali ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri itu tergantung dari latar belakang seseorang tersebut melakukan nikah siri. Nah, bisa saja karena alasan ekonomi, meminimalisir, karena kalau misalkan dia ke kantor urusan agama untuk melakukan nikah secara sah agama ataupun negara, maka emang biayanya cukup besar. Maka dari itu dia bisa saja faktor yang mempengaruhi dia melakukan nikah siri itu karena faktor ekonomi, seperti itu. Yang selanjutnya, materi yang ketiga adalah macam-macam dari nikah siri itu sendiri. Nah, macam-macam nikah siri, yang pertama ada pernikahan yang ditutup-tutupi, yang artinya pernikahan itu secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi itu biasanya kalau misalkan di lingkungan kehidupan kita terjadi karena misalkan pernikahan orang tua yang menikahnya sudah 2 kali, misalkan dia sudah lanjut usia tetapi dia menginginkan untuk menikah lagi. Nah, biasanya pernikahan yang ditutup-tutupi itu seperti itu. Yang kedua ada pernikahan yang dinyatakan resmi dengan hanya menandatangani selembar kertas, yaitu perjanjian. Ketika nikahnya itu dilakukan secara siri tetapi tetap memenuhi persyaratan dan
rukun nikah, maka tetap sah, tetapi dia melakukan perjanjian dalam selembar kertas. Biasanya seperti itu. Yang ketiga ada nikah misyar. Nikah misyar itu nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan melakukan perjanjian. Perjanjiannya itu si perempuan tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai istri yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Artinya ketika seseorang perempuan tersebut haknya sebagai perempuan yaitu dinafkahi, diberikan tempat tinggal, nafkah dohir, nafkah batin, tetapi dalam pernikahan misyar ini tidak berlaku untuk semua itu. Jadi perempuan itu hanya mempunyai haknya setengahnya, misalkan hanya dikasih nafkah dohir tetapi nafkah batinnya tidak terpenuhi. Nah, nikah misyar ini biasanya disebabkan oleh misalkan seorang laki-laki itu menikah kepada perempuan yang sudah tua tetapi tidak menikah. Jadi hanya menuruti apa kata orang lain gitu. Misalkan kamu sudah tua tetapi belum menikah. Bagaimana kalau misalkan saya poligami saja, tetapi dengan syarat dia melakukan nikah misyar, yaitu hanya dinafkahi dohir saja, bisa saja seperti itu, atau hanya dinafkahi batin saja, tidak dengan dohirnya. Tetapi istri tersebut menerima persyaratan yang diberikan oleh laki-laki itu sehingga terjadinya pernikahan. Yang selanjutnya ada nikah mut'ah atau nikah kontrak, yaitu nikah yang dilakukan oleh seseorang itu dengan batas waktu. Misalkan saya menikah dengan seseorang atau ada seseorang yang ingin menikahi saya karena dia berada di suatu wilayah gitu. Tetapi karena dia di wilayah tersebut mungkin butuh nafkah batin kepada seorang perempuan gitu. Jadi dia melakukan nikah selama dia berada di tempat tersebut gitu. Ini bisa jadi berhubungan dengan nikah wisata atau nikah syahi ya. Kalau nikah syahi itu sama dengan nikah kontrak gitu, bisa disambungkan. Karena ketika misalkan seseorang sedang berwisata atau sedang pergi merantau, dia jauh dari istrinya, terus dia membutuhkan nafkah batin, maka dia bisa untuk menikah siri dengan kontrak atau dengan wisata. Maka dengan kontrak itu misalkan si laki-laki berada di tempat tersebut 4 tahun misalkan. Nah, dia hanya perlu menikah selama 4 tahun saja. Nah, nikah itu kalau misalkan menurut saya bisa saja sah semuanya, macam-macam nikah siri, asal tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Misalkan syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Materi yang terakhir, yang keempat, ada pendapat ulama mengenai nikah siri. Nah, ulama berpendapat bahwa mengenai nikah siri, ketika terpenuhinya segala rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka sudah dianggap sah menurut agama Islam dan menimbulkan segala kewajiban, baik itu nafkah dohir, batin, keturunan, harta dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi kewajiban seorang suami ketika melakukan pernikahan, walaupun pernikahan itu secara siri. Itu menurut pandangan Islam ketika pendapat ulama tentang nikah siri. Nah, dalam praktiknya ya, ketika melakukan nikah siri, karena pernikahan siri itu dilakukan secara agama Islam dan dengan sesuai syariat-syariat Islam, dengan syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh agama Islam, maka ulama fikih berpendapat bahwa ini adalah pernikahan yang sah walaupun tidak tercatat oleh negara gitu. Namun pada dasarnya tadi sudah kita bahas di materi yang kebelakang gitu. Walaupun pernikahan ini tidak dilakukan oleh
negara, tidak tercatat oleh negara, tetapi sudah sah, benar-benar sah, memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan, maka pernikahan ini tetap sah-sah saja, tetap berjalan gitu. Maka banyak ulama yang berpendapat mengenai apa yang telah ditetapkan oleh ulama mengenai nikah siri. Dalam pelaksanaan pernikahan siri ini, walaupun tidak ada pencetakan atau nama kita tidak tertera di negara gitu ya, tidak dapat membatalkan terjadinya pernikahan gitu. Bukan berarti kalau misalkan kita tidak tercatat di negara atau di KUA atau di kantor urusan agama, maka tidak menjadikan halangan bahwa nikah siri itu tidak sah. Nah, ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum dari nikah siri itu sendiri. Yang pertama ada madhab Maliki ya. Ketika madhab Maliki itu berpendapat ya, karena madhab Maliki itu merupakan salah satu ulama fikih ya, ulama fikih Maliki gitu ya. Dia berpendapat bahwa ketika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari halayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan itu batal katanya. Kata madhab Maliki. Tetapi Maliki berpendapat ya bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab, qabul, dan saksi, seperti itu. Yang kedua ada madhab Hanafiyah. Nah, ini madhab Hanafiyah juga merupakan ulama fikih Hanafiyah ya. Dia berpendapat bahwa madhab Hanafiyah ini nikah siri ini adalah pernikahan yang tidak pernah menghadirkan kedua saksi. Adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri 2 orang saksi, maka bukanlah dinamakan sir, melainkan alaniyah, yaitu pernikahan pada umumnya yang diketahui halayak ramai. Seperti itu. Banyak sekali ya teman-teman yang ulama yang berpendapat tentang nikah siri ini sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga ada madhab Hanabilah atau madhab Hambali, biasa disebut dengan madhab Hambali ya teman-teman. Nah, menurut madhab Hambali tentang nikah siri ini adalah nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah katanya, seperti itu, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh karena menurut suatu riwayat Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had. Nah, pada madhab Hanabilah ini dia berpendapat nikah siri itu kalau misal hukumnya itu tetap sah, cuman makruh katanya karena tidak diketahui oleh halayak ramai gitu, tidak diketahui oleh banyak orang. Karena pada dasarnya ketika dia melakukan pernikahan itu sebaiknya orang-orang itu mengetahui, sehingga orang-orang itu kan bisa mendoakan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, madhab yang terakhir yang berpendapat mengenai nikah siri ada madhab Syafi'iyah atau biasa disebut dengan madhab Syafi'i. Pada madhab Syafi'i ini berpendapat bahwa tak jauh dari pandangan Hanafiyah ya. Hanafiyah itu bahwa dia tidak membolehkan praktik nikah siri katanya, karena menyiarkan adalah lebih disukai oleh halayak banyak, karena yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopolikan tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingan semata, seperti itu. Ketika di madhab Syafi'iyah ini sama dengan Hambali gitu, mereka berpendapat bahwa kalau misalkan kita menikah itu sebaiknya diramaikan. Maksudnya ramaikan itu orang-orang itu mengetahui. Tapi dapat disimpulkan ya kalau mengenai nikah siri ini, kalau misalkan rukun dan syarat nikahnya terpenuhi dalam pernikahan itu, maka hukum nikahnya itu tidak batal, tetap sah-sah saja. Hanya saja ketika dia menikah tidak ada pencatatan khusus di kantor urusan agama, karena kita berada di lingkungan
negara yang hukum gitu. Jadi ketika kita mempunyai hak untuk hukum dan kita tidak tercatat di urusan agama, maka kita tidak akan bisa. Maka dari itu harus tercatatnya pernikahan kita di kantor urusan agama itu karena kita punya hak atas hukum-hukum. Contohnya ketika kita naudzubillah ya, ketika kita di KDRT misalkan, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Terus saya tadinya melakukan nikah siri dan melaporkannya ke pihak yang berwajib, itu kita tidak dapat perlindungan dari pihak hukum gitu, karena kitanya saja awalnya tidak menturuti apa yang telah ada di dalam hukum seperti itu. Jadi sekali lagi, hukum nikah siri itu sah apabila mereka melakukan nikah siri dengan syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh Islam. Hanya saja nikah siri itu tidak tercatat di kantor urusan agama seperti itu. Nah, cukup sekian ya pemaparan dari saya mengenai nikah siri. Mungkin teman-teman dapat memahami apa yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sedang dalam tahap pembelajaran. Semoga teman-teman semua dapat memaklum apa yang telah saya sampaikan. Nah, kalau misalkan ada kritik dan saran atau salah dalam penyampaian saya, atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang telah saya paparkan tadi, boleh kalian komen di bawah ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.